itu hadiahnya. Setiap orang yang mengikuti pertandingan yang ditetapkan Tuhan akan mendapatkan mahkota. Nah, pada bulan yang lalu saya telah sampaikan firman Tuhan kepada saudara tentang berlomba tanpa beban. Oke, masih ingat? Kita akan lihat bersama-sama, saya ingin mereviewnya. Berlomba tanpa beban. Nah, hari ini kita akan belajar pada bagian kedua. Tetapi kita lihat pada bulan yang lalu, saya sampaikan kepada saudara, berlomba tanpa beban yang pertama adalah beban itu dosa. Nah, ciri-ciri orang yang masih terjerat dalam dosa. Jadi saya jelaskan pada bulan yang lalu, dosa itu seperti parasit, saudara. Saya lihat di depan rumahnya Om Heri itu sebenarnya aslinya tuh pohon rambutan. Tetapi ada burung yang membawa benih pohon beringin. Sampai pada akhirnya pohon rambutannya mati, yang hidup itu pohon beringinnya, itulah parasit. Kalau kita tidak waspada akan dosa yang ada pada kita, dosa itu akan membunuh saudara. Nah, ciri-cirinya apa? Menutup diri, ya, menjaga jarak, bersembunyi dari Tuhan dan sesama, dan saling menyalahkan. Itu ciri khasnya. Apakah sepanjang bulan ini setelah saya sampaikan ada perubahan dalam hidup saudara? Apakah saudara tetap bersembunyi dari Tuhan? Menjaga jarak satu dengan yang lain? Menjaga jarak karena prokes boleh. Tapi menjaga jarak dalam hal ini adalah menjaga jarak supaya dosanya tidak ketahuan. Oke. Yang berikutnya adalah saling menyalahkan. Nah, puji Tuhan, Tuhan berikan jalan penyelesaian yang baik apabila kita masih terindikasi, terjerat dalam dosa, ada parasit-parasit, Tuhan tidak akan membiarkan saudara sampai binasa. Tetapi Tuhan akan membawa saudara dalam cara penyelesaiannya, yaitu apa? Ngaku. 1 Yohanes 1 ayat 9, siapa mengaku dosa, ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Setelah itu tinggalkan dosa itu, jangan hanya ngaku terus duduk di tempat. Tetapi harus kita tinggalkan. Yang berikutnya adalah hidup dalam kelahiran baru. Dampak dosa, mati rohani, wes ndak seneng ke ibadah lagi, ndak mau persekutuan lagi, lama-lama ndak seneng ke gereja, lama-lama ya sudah meninggalkan Tuhan walaupun KTP-nya masih Kristen. Itu kematian rohani, sudah tidak punya, orang mati itu sudah ndak lapar, ndak haus. Nah, ndak haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, akan persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman. Itu ciri-ciri mulai mengalami kematian rohani, bahkan sampai kepada kematian kekal, yaitu di neraka. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara berlomba tanpa beban, karena tahun ini adalah tahun perlombaan bagi khususnya di SCM Karanganyar Legok Blitar. Kita akan baca bersama-sama dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama. Sudah ketemu? Ayo kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, sudah kasih dalam kasih Tuhan. Kata beban di situ tuh ongkos, ini bahasa Yunaninya, bacanya ongkos. Jadi orang kalau mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, masih memikul beban, itu berarti dia membawa ongkos, itu aja ya untuk mengingatkan saudara. Nah, pada zaman dulu saudara, ini yang dipakai, ilustrasinya adalah pertandingan atletik tahun yang lalu, tahun yang pertama-tama, di mana mereka tuh sesungguhnya tidak boleh pakai baju. Makanya yang lihat hanya laki-laki saja. Atau mereka boleh pakai baju, tapi seminimal mungkin. Kalau pakai seperti ini, ribet nggak kira-kira? Ribet. Apalagi bertanding seperti ini. Seorang atlet itu harus diet. Makanya tadi saya pilih yang tidak membawa beban itu Stevo. Karena apa? Badannya kecil. Kalau seperti Brian tadi kan agak subur.
yang tahun itu dipakai sebagai gambaran adalah mereka mampu diet menahan diri dari segala sesuatu yang akan membuat dia gemuk dan tidak sehat. Bahkan dia tidak boleh memakai pakaian yang terlalu meribetkan dirinya. Karena apa? Itu hanya akan menjadi beban. Tetapi orang yang berlari-larian di situ, mengikuti pertandingan itu, mereka memakai pakaian secukupnya minimal. Supaya apa? Lari mereka begitu cepat. Nah, Ibrani 12 ayat 1 tadi dikatakan di situ banyak saksi. Saksinya siapa? Ibrani pasal 11, saudara akan lihat di situ ada perikop saksi-saksi iman. Saksi iman itu siapa? Pendahulu kita, mulai dari Habel dan seterusnya sudah baca. Itu saksi kita yang pertama, yaitu mereka pemegang tongkat estafet yang sudah menyelesaikan pertandingan. Berikutnya tongkat itu diberikan bagi kita. Dan saksi berikutnya bukan hanya mereka saksi-saksi iman, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Di lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Juga saksi-saksi itu adalah siapa? Generasi berikutnya. Jadi saudara harus hati-hati. Karena dalam pertandingan kita tidak sendiri, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa di hadapan para saksi. Oleh sebab itu dikatakan di situ kalau kita bertanding harus menanggalkan beban dan dosa. Nah, saya tadi mau tanya, Pak Muji, menurut Pak Muji yang dianggap beban itu apa, Pak? Dalam pertandingan iman. Mengampuni orang, oke. Ada lagi? Yang menghambat pertumbuhan iman kita loh, apa contohnya? Kekhawatiran. Apalagi? Dendam. Apalagi? Ngapa toh Bu kok mboten teng gereja? Ngapa Pak sakniki kok mundur? Ekonomi sulit. Enggak ndek duit. Susah, Man. Pandemi susah. Semuanya sepi, dagangan sepi, pekerjaan sepi. Makanya saya enggak ke gereja. Saya usaha banting tulang. Bisa banting tulang? Apalagi kira-kira enggak ada kerjaan. Jadi ada banyak orang Kristen yang berpendapat yang menghambat mereka untuk mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu nih. Wah, Ma, aku masih sakit. Sakit apa, Pak? Gatal. Sakit apa, Pak? Manu. Kecetet. Atau mungkin saudara berkata, saya sakit sudah menaun. Aku meminta sama Tuhan, enggak dikasih kesembuhan loh. Terus aku enggak Tuhan-Tuhan. Atau mungkin bagi anak-anak muda, kenapa sekarang enggak ke gereja lagi? Malu. Masih? Yang jomblo katakan amin. Oh, enggak ada yang jomblo. Yang belum punya pasangan katakan amin. Nah, itu toh, mulai terbuka toh. Dan lain-lain yang bersifat di situ sesuatu yang kita anggap aduh, wih beban tenan. Ekonomiku ki sik morat-marit. Anak-anakku ki lho nakal. Aku udah enggak punya, aduh aku untuk ikut Tuhan lagi harus ngosek-ngosek lah. Nanti dulu. Saya enggak bisa konsentrasi. Gimana saya konsentrasi? Wong pekerjaan saya aja belum teratur dan lain sebagainya. Itu yang umum. Nah kalau ditanya kenapa enggak ibadah, kenapa enggak ke gereja, itu jawaban secara umum. Di situ saya kasih DLL dan lain-lain. Tetapi tanpa disadari ternyata hal-hal ini juga menghambat kita, menjadi beban kita untuk berlari di dalam Tuhan. Yang pertama adalah orang Kristen tidak sadar kalau ada hal-hal lain yang menjadi beban yang sangat menghalangi perlombaan, yaitu apa? Kokean duit. Jangan saudara pikir wong kokean duit iki ora terhambat loh. Bingung loh. Wong sugih. Yo ora. Bingung. Lah timbangane tak geneng gereja sak jame piro wisan? Waktu adalah uang. Tokoku tak buka ibadah nang gereja 2 jam. Berapa omset yang masuk? Karena banyaknya uang, akhirnya berpikir, wes aku enggak butuh Tuhan, segalanya ada padaku. Aku duitku kok. Buat apa lagi
lagi minta sama Tuhan. Oh, aku sudah punya segalanya. Akhirnya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang berikutnya di situ keluarga. Bu, Pak, kok mau doang nih? Betul tidak gereja. Repot kalau putune. Orang di putu bingung diparingi putu orang gereja. Hanya cokot irungi. Ya. Keluarga, tidak bisa. Saya sangat menyayangi keluarga loh. Tapi bukan berarti di situ kita melupakan Tuhan atau di situ jabatan. Jabatan itu bisa menghalangi, sudah. Karena apa? Karena orang yang memegang jabatan itu beban mereka di hadapan masyarakat itu kan juga berat. Kristen, Pak, kok betul nang gereja malih nopo? Waduh, tugasnya banyak sekali. Di mana-mana dan apa-apa. Jabatan. Terus yang di situ adalah kebiasaan buruk. Jangan saudara pikir bahwa wis ngene sama Tuhan aku sudah diampuni dan sebagainya. Tidak, sudah. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang kita tidak lepaskan, kalau tadi tidak mau mengampuni, ya toh, masih suka lihat film porno, pergaulan bebas, pacaran cipika-cipiki, rabas sana rabas sini. Itu kebiasaan itu akan membuat kita tidak leluasa untuk benar-benar ikut Tuhan. Jangan sudah pikir perjinan itu hanya untuk anak-anak muda. Kita semua harus waspada, karena apa? Karena kita memiliki stand yang sama untuk jatuh. Bapak Ibu kalau sudah punya suami atau istri, fokus pada pasangannya. Enggak usah ngelirik kanan kiri. Rumput tetangga lebih hijau itu katanya. Jajali dadi tanggamu. Ya. Kebiasaan buruk. Apa itu yang menghambat? Saudara sendiri yang tahu. Saudara sendiri yang merasakan kalau saudara peka terhadap Roh Kudus, oh suka membantah. Suka menanduk pimpinan, mulai dari pimpinan dalam keluarga, sampai pimpinan gereja, sampai pimpinan masyarakat. Karo Pak RT ini musuhi, karo Pak Wone musuhi, karo Pak Lurah musuhi, apalagi sama presidennya suka demo. Nah itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan. Itu tidak kita sadari, kita pikir ini biasa-biasa aja. Saya katakan pada saudara, ini merupakan beban, saudara. Sehingga iman kita tidak bisa bertumbuh sedemikian rupa. Kita lihat ada tokoh Alkitab. Karena imannya mereka harus menghadapi berbagai persoalan. Mereka menghadapi tantangan, tetapi kita lihat hasilnya, saudara. Saudara kenal Esther? Nanti kita akan lihat kira-kira orang itu kalau di dalam keadaan rendah, dalam keadaan tinggi, yang harus diwaspadai itu yang mana gitu ya. Kita lihat Esther. Begitu mendapatkan ancaman bahwa orang Israel mau dibinasakan, yang dilakukan Esther dan seluruh orang Israel apa? Doa, puasa. Dikenal dengan puasanya Esther 3 hari. Akhirnya hasilnya apa? Mereka dilepaskan. Mordekai diangkat, Haman digantung. Gitu? Karena mereka dalam keadaan tekanan. Kalau enggak, Israel habis pada waktu itu. Yang berikutnya di situ Ayub. Ayub itu karena dia percaya, karena kesalehannya menarik perhatian iblis, sehingga diambillah segala sesuatu daripadanya. Mulai dari harta, mulai dari anak-anak dan lain sebagainya, itu diambil dalam jangka waktu sekejap. Tetapi lihat Ayub. Yang dilakukan Ayub apa? Dia tetap tabah. Saudara tahu berapa tahun Ayub menghadapi persoalan karena imannya? Berapa? Sekitar 70 tahun. Dalam jangka waktu yang sangat pendek. Sekitar 70 tahun. Tetapi hasilnya dia katakan, apabila Tuhan menguji aku akan keluar sebagai emas. Bahkan Ayub 42 ayat 5 dikatakan, bukan dari kata orang aku mengenal Tuhan. Itu karena imannya teruji karena tekanan persoalan. Yang berikutnya di situ adalah Petrus dan jemaat mula-mula. Karena mereka di bawah tekanan, Petrus hendak dibunuh, jemaat bersatu hati mereka berdoa.
Hasilnya malaikat Tuhan diutus Tuhan untuk melepaskan Petrus. Kalau kita kembali ke sini, berarti setiap persoalan dan beban ini, beban masalah-masalah ini kira-kira menjadi beban yang sangat berat apa tidak? Ranti duit ini kira-kira abot atau betul? Abot. Jomblo kira-kira berat ramlo. Sing jomblo kok nyawang aku kayak curiga gitu. Sing belum punya pacar wes. Berat apa enggak kira-kira? Berat. Oke, yang enggak punya pacar. Yang belum menikah. Berat enggak kira-kira? Yang belum menikah. Mas Steven, Joshua, Wahyu, berat enggak hidup itu? Berat. Mas John sing wis menikah. Iya, Mas. Berat. Berarti kan pada abot itu. Nah, itu kalau dalam tokoh Alkitab yang mendapatkan persoalan. Beda lagi dengan tokoh Alkitab yang diberkati dengan jabatan, kekayaan, dan kepercayaan. Contohnya Saul. Kita semua sudah kenal Raja Saul, raja pertama Israel. Dikatakan dia dipilih dari sebuah suku yang sangat kecil, yaitu suku Binyamin. Yang terlihat daripadanya adalah perawakannya. Dia lebih tinggi daripada orang sebangsanya. Tetapi setelah dia mendapatkan jabatan sebagai raja, saudara tahu bahwa dia mengambil alih tugasnya imam. Pada akhirnya dia tidak taat kepada Tuhan, disuruh membinasakan seluruh Amalek, tidak dibinasakan, bahkan Raja Agag dipelihara hidup. Akhir hidupnya saudara tahu bahwa Saul mati bunuh diri. Dia diberkati. Tokoh berikutnya ada di situ Ananias dan Safira. Kita sudah kenal semuanya toh. Saya hanya mereview pelajaran-pelajaran firman-firman yang sudah disampaikan pada saudara dulunya. Ananias dan Safira itu juga sangat kaya. Tetapi dua orang itu sepakat untuk membohongi Petrus, hamba Tuhan. Pada akhirnya dia mati dua-duanya. Yang ketiga adalah pemuda yang sangat kaya. Ketika dia tanya, Tuhan, bagaimana agar aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Lakukanlah hukum Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Sudah, itu sudah aku lakukan sejak kecil dulu. Jualah hartamu dan ikutlah aku. Dia sedih hati, pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan meninggalkan keselamatan. Sudah kasih dalam kasih Tuhan. Di dalam tokoh Alkitab ada banyak orang yang menghadapi persoalan, tetapi mereka tidak jatuh, tetapi justru semakin berpegang pada Tuhan, kompak dan mengalami mujizat. Itu saya yakin dan percaya masih berlaku hari ini. Jadi ada begitu banyak anak Tuhan yang ketika mereka ikut Tuhan dengan setia, diizinkan menghadapi persoalan, diizinkan menghadapi pergumulan, diizinkan menghadapi tantangan, mereka tidak jatuh tetapi semakin kuat, katakan amin. Tetapi justru ketika mereka ada di puncak, mereka ada dalam sesuatu yang nyaman bagi dagingnya, maka perlu diwaspadai karena dari situlah biasanya mereka jatuh. Tadi malam saya ngomong sama papa, orang jatuh itu tidak mungkin dari dasar. Orang jatuh itu tidak mungkin dari lantai yang rata seperti ini, kemudian jatuh itu tidak tersandung. Tetapi orang jatuh itu biasanya dari ketinggian. Oleh sebab itu mari sudah kasih dalam kasih Tuhan, kita waspada dalam kehidupan kita. Nah kita lihat ilustrasi ini, ada monyetnya toh, masih ingat toh? Ketika monyet itu menghadapi masalah yang begitu besar, dia pegangan di pohon itu, pohon kelapa, dia pegangan sangat kuat karena dirasakan anginnya sangat besar. Tetapi begitu dirasakan angin sepoi-sepoi, anginnya kok enak banget ya. Dia mulai terlena. Akhirnya dia jatuh. Nah, kok hari ini kita belajar tentang bagaimana agar baik berkat, seperti tadi
dua macam, persoalan dan berkat. Jangan sampai kedua hal ini baik persoalan maupun berkat menjadi beban bagi kita untuk kita mengikuti pertandingan sehingga dalam kehidupan kita akan mengalami kesulitan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyikapi dengan benar. Baik itu saudara dalam keadaan kekurangan, baik saudara dalam keadaan kelimpahan, mari kita memiliki sikap yang benar. Sikap yang benar itu seperti apa? Menyadari bahwa segala sesuatu ada waktunya. Seperti gambaran saya kasih dalam kasih Tuhan bahwa hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, dan itu berganti, silih berganti, akan berlaku terus dan terus. Jadi ketika kita baik di atas maupun di bawah, kita harus memiliki satu pengertian bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Tapi kita akan baca ayatnya yang ke-14. Pengkhotbah 3 ayatnya 14. Nanti kalau saudara kan tahu ayat 1 sampai 15. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi kenapa Tuhan izinkan silih berganti kehidupan saudara dan saya? Kenapa Tuhan izinkan musim itu seakan-akan berubah-berubah? Tuhan kemarin kok panen, sekarang kok kemarau. Tuhan kemarin itu musim gugur, sekarang musim semi. Kenapa? Ekonomi keluarga kami kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kenapa? Situ tujuan Tuhan adalah supaya manusia takut akan Tuhan. Jadi mari saudara kasih dalam kasih Tuhan, ketika kita di atas, ketika kita di bawah, kita tidak boleh sombong. Ketika kita di bawah sekalipun kita tidak boleh putus asa. Karena jika saudara tekun, saudara setia, tidak meninggalkan Tuhan, ada waktunya nanti Tuhan akan membalikkan keadaan. Katakan amin. Tetapi saudara dan saya yang sedang ada di atas, jangan sombong dan melupakan Tuhan. Tetapi mari kita waspada, karena apa? Ketika kita di atas tidak tertutup kemungkinan kita akan dibawa lagi ke bawah. Tidak ada seorang pun yang lolos dari rencana Tuhan ini. Ada hari siang dan ada pula malam, ada tertawa dan ada pula menangis. Segala sesuatu ada waktunya. Namun kita lihat orang-orang yang takut akan Tuhan itu seperti Ayub. Ketika dia dalam keadaan diberkati, dia tetap saleh. Tetapi dalam keadaan dia terpuruk sampai di bawah, Alkitab katakan dalam kitab Ayub, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang ini sulit, jujur. Kita bisa berkata, haleluya, terima kasih, puji-pujian. Tadi sekalipun dalam lomba kekeluaran aku bersyukur. Kadang-kadang itu tinggal pujian kita di gereja. Tetapi ketika kita pulang, menghadapi persoalan kita katakan, Tuhan di manakah Engkau? Mari saudara saat pagi hari ini kita belajar supaya baik beban atau berkat tidak menjadi beban yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Kita memiliki pengertian segala sesuatu ada waktunya. Dan dalam keadaan terpuruk jangan kecil hati. Tetaplah berpegang sama Tuhan. Justru saudara dalam keadaan terpuruk, saudara gandol Gusti, itu saudara ada orang yang paling bahaya. Dibandingkan mereka yang dalam keadaan nyaman tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Jadi harus menyadari, oh iya, saiki aku neng dhuwur. Tak jaga hatiku, jaga hidupku, supaya nanti ketika Tuhan izinkan aku jatuh, aku tidak sampai tergeletak. Yang kedua, bagaimana supaya baik berkat maupun persoalan tidak menjadi beban bagi pertandingan kita, yaitu
menjaga hati dengan baik. Saya sangat diberkati dengan penyampaian firman Tuhan sekolah minggu sepanjang bulan ini, temanya yaitu menjaga hati. Saya tanya ke ibu-ibu karena saya ngajarnya kelas balita, Bu, cara menjaga hati gimana? Apakah dimasukkan kulkas? Kita pakai dua cara, yaitu berdoa dan tetap membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Bagaimana agar berkat dan persoalan tidak menjadi beban, yaitu kita segenap hati harus menjaga hati kita. Mazmur 62 ayat yang kedua. Tolong Kak Steven bisa bacakan bagi kita. Ayat yang kedua. Daud, ngerti ya? Kurang apa tuh Daud itu? Kekayaannya banyak. Dia ada di posisi yang luar biasa, raja yang sangat disegani oleh kawan dan lawan. Tetapi dia menjaga hatinya dengan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia tidak tergantung, dia tidak terikat akan apa yang dia miliki, tetapi hatinya terikat penuh kepada Tuhan. Dia menjaga hatinya supaya apa? Ketika dia mengalami kekalahan, ketika dia mengalami kemenangan, saudara baca dalam seluruh kitab Mazmur, itu keadaan Daud ketika dia ada di puncak dan dia ada di bawah, dia tetap menjaga hatinya. Kita lihat juga tokoh Yusuf. Dininabolkan dalam sebuah keluarga yang luar biasa. Terjadi angin, sepoi-sepoi, agak keras masuk ke sumur kering, anginnya mulai keras, ditambah dia dijual ke pedagang Potifar, semakin keras, dia di rumah Potifar agak enak, pedagang Midian, dimasukkan ke rumahnya Pak Potifar, lumayan angin besar sekali, difitnah masuk penjara. Ketika dia dirayu oleh istri Potifar, dia katakan, apakah aku akan menyakiti hati Tuhanku? Tidak akan pernah. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita harus bisa menjaga hati kita. Supaya apa? Sekali lagi, dalam keadaan apapun, perlombaan kita akan kita lakukan dengan setia. Minggu yang lalu saya dapat tulisan ini dari seorang sahabat saya melalui WA. Dia tuliskan gini, sering kita berdoa bagi orang Kristen yang berada dalam keadaan kesulitan dan benar bahwa kita harus melakukan hal itu. Tetapi lebih penting lagi untuk berdoa bagi orang Kristen yang dalam kemakmuran. Karena ada resiko bahwa mereka akan perlahan-lahan menjadi lunak. Banyak orang habis-habisan menjadi orang Kristen di saat hidupnya di bawah. Ketika makmur menjadi ningrat atau tuan, akan merasa terlalu besar untuk bergaul dengan saudara-saudarinya yang ia hormati dulu, dan mereka akan menjadi lupa akan Tuhan, saudara dan teman-teman, bahkan pemimpinnya. Itu ditulis oleh Charles Spurgeon. Dia adalah seorang pengkhotbah yang berasal dari Inggris. Kadang-kadang kita berdoa, hamba-hamba Tuhan kami, kita pelayan Tuhan, berdoa, Tuhan Yesus berkatilah anakmu ini yang dalam keadaan terpuruk. Dia dalam keadaan sakit, tidak sembuh-sembuh Tuhan. Ekonominya terpuruk Tuhan, keluarganya mau hancur Tuhan. Itu boleh. Tapi dikatakan oleh Spurgeon di situ, tetapi lebih penting lagi berdoa bagi jemaat yang ada di puncak. Mengapa? Karena biasanya orang yang berada di bawah itu mereka kuat. Tetapi dalam keadaan mereka makmur, akan sangat rentan mereka jatuh. Makanya kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin. Kita berdoa bagi Pak Jokowi. Kita berdoa bagi pemimpin yang ada di desa kita. Kita berdoa bagi Pak Gembala. Karena apa? Mereka orang-orang yang ada di atas sangat rentan untuk mereka jatuh. Jadi mari saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita memiliki menjaga hati. Menjaga hidup kita. Saya bersyukur dan saya lihat jemaat-jemaat sini semakin diberkati. Kemarin ada jemaat dari
gereja Pacuh ke sini ngomong-ngomong. Karena secara kebetulan di Pasturi ada mobil baru, platnya masih putih, tulisannya merah. Terus dia begitu anak muda ini pulang, yang jemaat seberang tuh ngomong saya, Bete, jemaat Karanganyar diberkati yo. Saya bilang amin, puji Tuhan. Mas ngerti enggak lah hari Minggu tuh kira-kira mobilnya tuh berapa? Minimal 11. Jejeng. Terima kasih buat Pak Heri, pemilik kebun. Kalau hari Minggu gerbangnya ditutup sehingga jemaat bisa parkir di jalan. Diberkati ya, amin. Tuh dengar-dengar jemaat Karanganyar semua dapat tanah. Saya katakan amin. Begitu dia pulang saya mikir, iya. Oh. Jemaat sekarang semakin diberkati loh. Uga nek sing amin toh. Ada sing mobilnya baru, dibawa ke rumah didoain papa karena saya ngajar sekolah minggu. Aku pengen jajal gak jadi, tapi aku sampai lek blasurne. Biar sing tak blasurne punya Mas Entong aja. Bundas cerita. Ada mobilnya baru. Saudara semua dapat pembagian tanah. Seneng enggak? Seneng. Saya lek berdoa tuh tahunan. Tuhan berkati Mas Hari biar keluar dari kebun. Punya tanah sendiri, bangun rumah ya Tuhan. Saudara nama saudara itu tak sebut satu. Saya Stephen sama Papa. Dan terbukti hari ini, terima kasih Pak Wong. Salah satunya adalah jasa beliau. Saya bersyukur seneng loh ya. Jadi ibu ke anaknya do sesuatu ora seneng loh. Saya lihat itu ada Mbak Su, dapat jalan, semuanya hampir semuanya dapat. Seneng banget. Setelah disadarkan oleh perkataan ini saya mulai sadar. Iya. Yang harus berdoa sekarang lebih lagi juga kita. Jangan sampai nanti setelah jenengan diberkati, jenengan lupakan Tuhan. Dek nane nangis Tuhan nyuwun tanah, Tuhan nyuwun omah, Tuhan nyuwun mobil, Tuhan nyuwun sembuh. Ketika Tuhan semuanya sudah dikasih, saudara kemana? Jangan sampai suatu hari saya dengar, Bu kok mboten teng gereja? Ancine macul. Pak, kok mboten teng gereja napa, Pak? Nganu, Mas. Nika mungkin lek teng kebon awan-awan panas. Jangan sampai nggih. Saya katakan pada saudara, kalau Tuhan mengangkat dalam 1 detik bisa, menjatuhkan bisa. Saya sangat diberkati khotbahnya Ibu Joni. 1 jam lebih ya Saudara, khotbah kaum wanita. Bagaimana beliau mengalami sendiri. Saya bilang, lek sing khotbah pendeta. Saudara masih bisa berkata, "Brah yo pendeta." Tapi itu jemaat. Beliau mengalami dari puncak ketinggian. Wayu. Pointer. Ya, saweha. Semuanya baik-baik. Suatu hari Tuhan banting dalam 1 detik. Pek. Operasi berapa kali? Sampai beliau saksi sendiri, kita semua jadi beberapa ibu jadi saksi, aku pengen bunuh diri. Setiap WA saya habis baca WA itu saya sama Bapak, yuk Pak berdoa. Tetapi saudara tahu enggak, Tuhan membalikkan juga sedetik. Pek. Butuh duit tahu? Yo, piro? 200. Nyah. Tujuan Tuhan itu untuk apa? Membawa saudara ke sana, membawa saudara ke sini untuk apa? Biar kita takut akan Tuhan. Enggak damai? Jadi mari kita jaga hati kita, saudara. Jangan sampai baik berkat atau persoalan sekali lagi menjadi beban bagi kita sehingga kita punya alasan, aku wis mau melayu aku wis kesel bebanku terlalu berat. Jangan. Mari kita jaga hati kita, baik dalam keadaan diberkati, baik dalam keadaan terpuruk kita katakan, biarlah engkau tetap berjalan bersamaku. Kita baca dalam ayatnya tadi, Amsal 30 ayat 7-9, itu ayat favorit saya salah satunya. Amsal pasal 30 ayat 7-9. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu?
Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Aku benjake berdoa seperti itu, saudara. Tuhan, jangan berikan aku kemiskinan sehingga aku mencuri dan mempermalukan Engkau karena kelaparan itu mungkin. Atau jangan berikanku kekayaan sehingga aku berkata, siapa Tuhan itu? Aku ora butuh Gusti. Jangan Tuhan. Tapi berikan kepadaku rasa bersyukur dan cukup. Baik diberkati dalam terpuruk, aku katakan aku tetap membutuhkan Tuhan. Jadi mari saudara dalam kasih Tuhan. Sekali lagi itu hanya kepercayaan. Karena saya boleh saksi ketika saya SD, saya sudah eling gitu. Hampir seluruh desa itu punya bapak. Panen itu belum habis, panen lagi, belum habis, panen lagi. Tahun 74 ketika saya lahir, saya sudah naik sepeda motor. Tahun 74 bapak saya satu-satunya pemilik sepeda motor. Tetapi ketika saya pulang dari Hong Kong 2004, saya lihat di situ tidak ada satupun dari warisan nenek moyang kami yang ada di desa itu. Tuhan balik. Jadi mari sudah kita menjadi orang Kristen yang dikatakan oleh Bu Joni, walaupun kita dibentuk seperti donat, dibanting-banting kayak apa, diangkat-angkat, hati kita tetap sama. Sangat rentan saudara kalau kita di sini. Untuk memberi bagi orang yang berkelimpahan enak, tapi bagi orang yang berkekurangan, pikir-pikir. Untuk memberikan perpuluhan bagi orang-orang yang gajinya dikit enak, lek wis dhuwur angel pertama itu. Tetapi mari kita nyadari bahwa itu hanyalah kepercayaan. Tuhan bisa mengangkat saudara dalam 1 detik. Tuhan bisa membanting saudara, merendahkan saudara juga dalam detik yang sama. Jadi mari biarlah beban itu, persoalan itu atau berkat itu tidak menjadi beban yang merintangi perlombaan iman kita. Kita sikapi dengan 2 hal, yaitu menyadari segala sesuatu ada waktunya dan mampu menjaga hati. Amin ke firman Tuhan. Selamat melanjutkan pertandingan sampai garis akhir. Mari sudah kasih dalam kasih Tuhan, baik kita anak-anak muda, kita semua orang yang sudah lama ikut Tuhan. Biar Tuhan dapati kita tetap sama. Sekali lagi dalam mungkin saudara saat ini tengah menangis dan dalam keadaan pergumulan, justru bersyukur. Karena akan sangat mudah orang-orang yang menghadapi persoalan gandol Gusti. Tetapi saudara dalam keadaan puncak tetaplah gandol Gusti, jika tidak angin itu akan menjatuhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala, kita akan ucap syukur buat firman Tuhan. Apapun keadaan saudara dan saya hari ini, mari kita katakan sama Tuhan, Engkau tetap baik. Buka tangan saudara, lihat berkat-berkat yang tengah Tuhan curahkan. Bukan lagi Tuhan teteskan bagi saudara, tapi Tuhan curahkan. Biar itu tidak akan menjadi bahan bagi kita untuk berkata siapa Tuhan itu, aku tidak butuh Tuhan lagi. Atau ketika saudara membuka tangan, di situ ada begitu banyak pergumulan. Saudara berkata, kenapa Tuhan kau terlalu jauh? Tapi firman Tuhan pagi ini katakan bahwa itulah hal-hal yang seringkali menjadi beban bagi kita untuk kita tidak mengikuti perlombaan dengan baik. Biar kita memiliki sikap hati yang benar. Kita mampu menjaga hati kita sedemikian rupa. Setiap persoalan Tuhan punya rencana. Setiap berkat Tuhan juga punya maksud. Yaitu untuk kita takut akan Tuhan. Karena sang pemberi adalah Allah sendiri. Sebab itu biarlah setiap kita memiliki hati yang tetap terjaga. Memiliki hati yang tetap terbuka dengan berkata, Tuhan aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara dalam keadaan pergumulan, saudara dalam keadaan berkat, nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan tetap baik dalam kehidupan saudara, Dia tidak meninggalkan engkau. Apapun amin, amin. Segenap hati katakan, apapun yang terjadi, Tuhanku yang terbaik. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan amin. Mari bapak-bapak kaum pria katakan, apapun yang terjadi, Engkau tetap baik selama-lamanya. Mari kaum wanita katakan, apapun yang terjadi, Bapakku tetap baik. Haleluya. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata. Kita berdiri bersama-sama katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, Tuhan tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Ku sembahkan, ku sembahkan, Tuhan tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu mengenang. Lebih lagi ku sembahkan. Haleluya. Tuhan tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa.
ku rindukan Engkau, ku rindu selalu menyenang, ku rindukan Engkau, ku rindu selalu menyenangkanku. Mari naikkan syukur baik bagi berkat-Mu maupun bagi persoalan-Mu, sebab Tuhan punya rencana di dalamnya supaya Engkau tangguh dan kuat. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang membawa kami, mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi atas kami, Tuhan tetap baik. Terima kasih buat berkat melimpah yang tercurah datang dari-Mu, yang melingkupi kami seluruh keluarga besar Karanganyar. Biarlah itu tidak menjadi jerat bagi kami, sehingga menjadi alasan bagi kami untuk kami meninggalkan Tuhan. Bahwa kami, Tuhan, untuk tetap takut akan Engkau dan menyadari sumber berkat itu datangnya dari-Mu, sehingga kami akan tetap bersyukur dan datang padamu dengan berkata, Bapa, terima kasih. Juga terima kasih buat persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan. Kami percaya persoalan itu tidak akan membuat kami mati, tetapi justru akan membuat kami semakin bergantung kepadamu. Kuatkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi persoalan, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ketika kami mengerti maksud Tuhan, Tuhan akan memulihkan jika kami sudah siap. Oleh sebab itu bawa kami jemaat Karanganyar, untuk kami semakin takut akan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat yang saat ini Tuhan melihat Tuhan Yesus menikmati Tuhan ibadah yang kami adakan, Tuhan juga berkati. Apapun yang sedang mereka alami, biar hati mereka tetap terpaut kepadamu, Allah kami, Allah yang hidup. Biarlah firman Tuhan akan tertanam dalam kehidupan kami, termeterai sehingga apa yang kami dengar, kami renungkan, kami lakukan, dan kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan ucapan syukur kami katakan, Tuhan baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berterima kasih buat firman-Mu. Haleluya, kita semua katakan amin. Silakan duduk kembali, haleluya.